Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Auliarianda. Dan saya Putu Riana Paramita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai LTI Outdoor Planning di Kota Yogyakarta. LTI Outdoor Planning ini sendiri bertujuan untuk memprediksi berapa jumlah site dalam satu kota. Di sini kami melakukan perancangan di Kota Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dari pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di Pulau Jawa di bagian selatan menurut jumlah penduduknya. Sebelum melakukan planning, kita harus mengetahui dulu parameter perencanaan jaringan LTI. Nah, di sini kami akan melakukan perancangan selama 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, dari data yang kami dapatkan, Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah sebesar 46 km persegi. Untuk jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2019 itu adalah 414.055 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk dengan usia produktif itu adalah dengan usia 16 sampai 55 tahun sejumlah 246.883 jiwa. Kemudian untuk growth vektornya adalah minus 0,21%. Terus data-data yang tersebut kita dapatkan dari data BPS atau data Pusat Statistika. Kemudian kita mencari juga cellular penetration yang didapatkan dari jumlah penduduk dibagi usia produktif. Kemudian kita juga mencari market share dari providernya. Di sini kami menggunakan provider Telkomsel, di mana nilainya ada 59,6%. Dan untuk LTE penetration-nya kami dapatkan 69,9%. Untuk nilai market share dan LTE penetration ini kami dapatkan dari annual report dari provider Telkomsel. Nah, untuk LTE planning outdoor ini terdiri dari dua bagian, yaitu dari capacity planning dan juga outdoor planning. Nah, untuk capacity planning ini kita memperkirakan jumlah site itu berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, untuk perhitungannya, yang pertama kita mencari future population atau perkiraan dalam 5 tahun ke depan ada berapa jumlah penduduk dalam kota tersebut. Dengan rumus yang sudah tertera, itu kami dapatkan untuk future population pada tahun 2024 itu adalah sebanyak 409.725,64 jiwa. Kemudian untuk penduduk produktif yang merupakan usia dari 16 hingga 55 tahun, kita dapatkan sebanyak 244.301,59 jiwa. Kemudian kita mencari operator market share dengan rumus ini, didapatkan sebanyak 240.196,48 jiwa. Lalu kita mencari LTE provider user atau user yang menggunakan jaringan LTE dengan rumus ini, didapatkan sebesar 170.693,34 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta itu diperkirakan mencapai 3.710,724 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya kita mencari throughput per session, di mana throughput per session ini dihitung berdasarkan semua layanan yang ada pada LTE. Nah, untuk di LTE sendiri itu layanannya terdiri dari voice over IP, video phone, video conference, real time gaming, streaming media, IMS signaling, web browsing, file transfer, email, dan P2P file sharing. Nah, untuk mencari throughput per session, kita menggunakan rumus ini, di mana data bitrate rate, session time, duty time, dan BLER ini kita dapatkan dari vendor untuk arah uplink maupun arah downlinknya. Ini adalah data yang kami dapatkan, sehingga didapatkan throughputnya sebanyak segini. Selanjutnya kita menghitung SUT atau single user throughput, di mana maksudnya ini adalah throughput yang dirasakan oleh satu user menggunakan rumus yang tertera di sini. Kemudian di sini juga ada faktor traffic model parameter yang terdiri dari traffic penetration ratio, BHSA atau busy hour, terus ada PAR. Nah, di sini itu dipengaruhi oleh daerahnya. Nah, karena di sini kita merancang daerah di Kota Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta merupakan daerah urban, sehingga kita dapatkan nilai seperti ini. Kemudian setelah menghitung semua single user throughput per layanan yang ada pada LTE, semuanya ini kita jumlahkan untuk arah uplink maupun arah downlink, sehingga didapatkan untuk arah uplink itu adalah 9,5 kilobit per second, sedangkan untuk arah downlink adalah 36,37 kilobit per second.
Selanjutnya kita menghitung network throughput untuk IP layer maupun MAC layer. Menggunakan rumus yang sudah tertera, didapatkan untuk network throughput pada IP dapatkan adalah 1623,09 megabit per second untuk arah uplink, sedangkan untuk arah downlinknya adalah 6209,316 megabit per second. Terus ada network throughput untuk MAC layer itu ada 1656,215 megabit per second untuk arah uplink dan 6336,037 megabit per second untuk arah downlink. Selanjutnya kita menghitung cell capacity menggunakan rumus yang tertera di sini. Nah, di sini kita menggunakan resource elemennya sebanyak 168, terus untuk control channel resource elemennya itu 36, untuk reference signal resource elemennya 12, dan reference signal resource elemen dalam milisecond pada uplinknya kita menggunakan 24. Kemudian kode bitnya ini disesuaikan dengan jenis modulasinya. Untuk NRB-nya atau jumlah resource block-nya, kita di sini menggunakan 100 resource block, karena kita menggunakan bandwidth sebesar 20 MHz. Kemudian kita juga menggunakan antena MIMO berukuran 2x2, sehingga di sini nilai C-nya sama dengan 2. Nah, dari rumus yang barusan kita dapatkan nilainya seperti ini. Kita itu menghitungnya berdasarkan modulasinya. Nah, untuk di LTE sendiri itu terdapat 3 jenis modulasi, yaitu QPSK, 16 kHz, dan 64 kHz, dan yang memiliki kode rate yang berbeda-beda. Nah, setelah kita dapatkan cell capacity, terus kita mencari cell average throughput. Terus setelah mendapatkan nilai average throughput untuk arah uplink maupun downlink, kita jumlahkan sehingga didapatkan average throughputnya senilai 40,89 megabit per second untuk arah uplink dan 34,079 megabit per second untuk arah downlink. Selanjutnya kita menghitung site capacity dengan rumus ini. Didapatkan site capacity-nya adalah 122,687 untuk arah uplink dan 102,239 untuk arah downlink. Nah, site capacity ini merupakan berapa sih kapasitas yang dapat diterima oleh si site ini. Kemudian ada number of site atau jumlah site yang kita rancang dalam satu kota, didapatkan untuk arah uplink itu sebanyak 13,49 atau bisa kita buatkan menjadi 14 site. Sedangkan untuk arah downlink itu sebanyak 61,97 atau kita buatkan menjadi 62 site. Nah, itu adalah untuk site dalam satu kota. Nah, selanjutnya kita menghitung number of user per site, di mana di sini kita menghitung berapa orang sih yang bisa di-cover oleh satu site. Nah, di sini didapatkan untuk arah uplink itu sebanyak 12.644,499, sedangkan untuk arah downlink itu adalah 2.754,35. Nah, setelah kita melakukan perhitungan berdasarkan sisi capacity planning, maka kita juga harus melakukan perhitungan pada coverage planning. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai MAPL, baik dari sisi downlink maupun dari sisi uplink. Setelah kita melakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai MAPL pada sisi downlink itu sebesar 134,7 dB, dan pada sisi uplink itu sebesar 129,746 dB. Selanjutnya kita menentukan spesifikasi. Nah, karena vendor yang kita gunakan adalah vendor Telkomsel, maka frekuensi yang kita gunakan adalah sebesar 1800 MHz dengan bandwidth sebesar 20 MHz. Selanjutnya kita memplot tinggi inode B dan tinggi user equipment. Nah, kita menggunakan tinggi inode B sebesar 35 meter dan tinggi user equipment sebesar 1,75 meter. Dengan MAPL yang kita gunakan adalah MAPL terkecil, yaitu 129,746 dB dengan CM urban itu sebesar 3 dB. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai AHR dan nilai D dengan menggunakan rumus propagasi cos 231. Maka nilai AHR yang kita dapatkan itu sebesar 0,547 dan radius sel itu sebesar 0,652. Selanjutnya kita menghitung cell coverage dan number of cell. Cell coverage yang kita dapat itu sebesar 2,16 km dan number of cell-nya sebesar 21,2 site.
Nah, cell coverage atolnya sebesar 3,32 km dan number of cell atol itu sebesar 13,8 site. Berdasarkan perhitungan jumlah site pada sisi coverage dan pada sisi capacity planning, maka jumlah site yang dirancang dalam aplikasi adalah jumlah site terbanyak, yaitu 62 site. Nah, berikut hasil simulasi. Nah, yang dapat kita lihat adalah peta kota Yogyakarta yang sudah kita plot di atol dengan site sebanyak 62. Ini adalah hasil simulasi dari base sinyal levelnya, memiliki nilai min sebesar minus 54,15 dan standar deviation-nya sebesar minus 34,77. Berikut hasil dari coverage by sinyal level dalam downlink. Dapat kita simpulkan bahwa total site yang digunakan pada perancangan jaringan LTE di kota Yogyakarta itu sebanyak 62 site. Nah, yang kedua, kita dapat menganalisa ya berdasarkan interval warna. Interval warna tersebut menentukan kualitas sebuah sinyal yang telah diprediksi pada software atol. Yang ketiga, luas wilayah dan kepadatan penduduk produktif itu berpengaruh terhadap dimensional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.